Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainung dengan NIM 24SP145 dari kelas 2D jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester ganjil mata kuliah mesin listrik dengan menjawab pertanyaan dan disertai penjelasan singkat. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke pembahasan soal. Baik, di sini terdiri dari beberapa soal. Yang pertama, A. Jelaskan jawaban pertanyaan berikut. Jika ada gambar atau grafik terkait, tampilkan. Nomor 1. Di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik? Mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik, diaplikasikan di bidang pekerjaan operator pembangkit listrik dan juga teknisi pembangkit. Untuk pengaplikasiannya yaitu prinsip kerja generator sinkron dan asinkron, kemudian mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik, pengaturan tegangan, frekuensi dan faktor daya, serta analisis beban, efisiensi dan rugi-rugi generator. Contoh nyatanya di PLTA, PLTU, PLTG, dan lain-lain. Nomor 2. Apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah peralatan elektromekanik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip medan, magnet, dan arus listrik. Nomor 3. Apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang keempat, uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Untuk klasifikasi generator, di sini terdapat generator terbagi menjadi dua, yaitu generator DC dan juga generator AC. Untuk generator DC, di sini terbagi menjadi dua, generator DC penguatan sendiri dan juga generator DC penguatan terpisah. Sedangkan generator AC terdiri menjadi dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama sinkron, generator AC sinkron atau alternator, dan juga generator AC asinkron. Untuk generator AC sinkron, di sini satu fasa, tiga fasa, kutub luar dan juga kutub dalam. Nomor 5, apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron adalah generator listrik yang kecepatan putaran rotornya sama dengan kecepatan medan magnet stator atau sinkron. Sedangkan generator asinkron adalah generator yang kecepatan rotornya tidak sama dengan kecepatan medan magnet stator atau tidak sinkron. Nomor 6, generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Generator listrik yang paling umum terpasang untuk melayani listrik ke masyarakat adalah generator sinkron atau alternator sinkron. Nomor 7, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Prinsip kerja generator AC atau arus bolak-balik bekerja dengan memutar medan magnet sehingga terjadi perubahan fluks pada kumparan stator yang menimbulkan tegangan bolak-balik melalui induksi elektromagnetik. Nomor 8, bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Prinsip kerja generator DC arus searah adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC berdasarkan induksi elektromagnetik dengan bantuan komutator agar arus yang dihasilkan menjadi searah. Nomor 9, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Komponen utama pada generator AC dan fungsinya. Di sini komponen utamanya ada 6. Yang pertama, stator adalah bagian generator yang diam, berfungsi sebagai tempat terinduksinya tegangan AC, menyalurkan energi listrik ke beban dan membentuk medan magnet bersama rotor. Yang kedua, rotor. Rotor adalah bagian yang berputar, berfungsi menghasilkan medan magnet, memotong kumparan stator saat berputar sehingga timbul GGL atau gaya gerak listrik dan menentukan frekuensi tegangan keluaran. Yang ketiga, slip ring. Slip ring adalah cincin logam yang terhubung dengan kumparan rotor, berfungsi menyalurkan arus eksitasi DC ke rotor dan memungkinkan aliran listrik meskipun rotor berputar.
Yang keempat, sikat atau brush. Sikat adalah sikat yang terbuat dari karbon dan bersentuhan dengan slip ring yang berfungsi menghubungkan sumber arus eksitasi ke rotor dan menjaga kontak listrik yang stabil saat rotor berputar. Yang kelima, inti besi. Inti besi terbuat dari baja silikon berlapis, berfungsi memperkuat medan magnet dan mengurangi rugi-rugi arus pusar. Dan yang keenam, poros atau shaft. Poros atau shaft adalah menghubungkan rotor dengan penggerak mula, berfungsi meneruskan energi mekanik ke rotor dan menjaga putaran tetap stabil. Untuk nomor yang 10, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Komponen utama pada generator DC dan fungsinya. Di sini komponen utamanya terdapat 7. Yang pertama, medan magnet. Terdiri dari kumparan medan atau magnet permanen yang menghasilkan medan magnet di dalam generator, yang berfungsi membentuk medan magnet utama dan menentukan besar tegangan yang dihasilkan. Yang kedua, jangkar atau armatur adalah kumparan penghantar yang dipasang pada rotor dan berputar di dalam medan magnet, berfungsi sebagai tempat terjadinya gegel induksi dan menghasilkan tegangan listrik akibat pemotongan fluks magnet. Yang ketiga, komutator berupa cincin tembaga yang terbelah dan terhubung dengan kumparan jangkar, berfungsi mengubah arus AC menjadi DC dan menjaga arah arus keluaran tetap searah. Yang keempat, sikat atau brush, terbuat dari karbon dan menempel pada komutator, berfungsi mengalirkan arus listrik dari jangkar ke rangkaian luar dan menjaga kontak listrik meskipun rotor berputar. Kelima, inti besi, terbuat dari baja silikon, berfungsi memperkuat medan magnet dan mengurangi rugi arus pusar dan histerisis. Keenam, poros atau shaft, poros yang terhubung ke penggerak mula, berfungsi menyalurkan energi mekanik dan memutar jangkar. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu rangka atau yok, adalah bagian luar generator yang melindungi komponen dalam, berfungsi menopang struktur mekanik generator dan menjadi jalur fluks magnet. Nomor 11, jelaskan istilah berikut: eksitasi, volt atau penguatan, kumparan medan, kumparan jangkar atau armatur, brush, penguatan sendiri, dan penguatan terpisah. Eksitasi adalah pemberian arus listrik pada kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet pada generator. Kumparan medan atau field winding adalah kumparan yang dialiri arus eksitasi dan menghasilkan medan magnet. Kumparan jangkar atau armatur winding adalah kumparan tempat terjadinya gaya gerak listrik induksi akibat pemotongan fluks magnet. Brush atau sikat adalah penghantar dari karbon yang bersentuhan dengan komutator. Penguatan sendiri adalah sistem eksitasi di mana arus medan diperoleh dari tegangan yang dihasilkan generator itu sendiri. Dan penguatan terpisah adalah sistem eksitasi di mana arus medan berasal dari sumber listrik luar yang terpisah dari generator. Nomor 12, apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar dapat dilihat di gambarnya. Untuk gambar yang pertama itu adalah generator kutub dalam, yaitu di mana kutub magnet terletak di bagian dalam, sedangkan kumparan jangkar berada di bagian luar atau stator. Dan foto yang kedua yaitu generator kutub luar, di mana kutub magnet terletak di bagian luar, sedangkan kumparan jangkar berada di bagian dalam atau rotor. Jadi itulah jawaban untuk soal bagian A. Selanjutnya untuk soal bagian B. Jawab dan jelaskan hasil analisa output generator berikut. Jika ada gambar atau grafik terkait, tampilkan. Nomor 1. Diketahui output generator saat waktu keberapa sama dengan ABC dikali sin omega T satuannya volt, atau output generator saat alfa keberapa sama dengan ABC dikali sin alfa satuannya volt dengan frekuensi BC satuannya Hertz. ABC adalah 3 digit terakhir dari NIM 24 USP 145, jadi ABC sama dengan 145 dan BC sama dengan 45 Hertz. Nomor 1, gambar grafiknya cukup satu gelombang saja. Di sini terdapat grafik menunjukkan antara sudut listrik alfa dalam derajat terhadap besar tegangan volt pada sumber arus bolak-balik yang berbentuk gelombang sinusoidal. Pada sumbu terdapat dua sumbu. Sumbu horizontal alfa menunjukkan sudut alfa derajat dari 0 derajat sampai 360 derajat yang mempresentasikan satu siklus penuh gelombang AC, dan sumbu vertikal menunjukkan besar tegangan atau volt.
Pada nilai tegangan, di sini tegangan maksimumnya yaitu 145 volt terjadi pada sudut 90 derajat dan tegangan minimumnya yaitu min 145 volt terjadi pada sudut 270 derajat dan tegangan 0 atau 0 volt terjadi pada sudut 0 derajat, 180 derajat dan 360 derajat. 145 merupakan tegangan puncak dari gelombang AC tersebut, sedangkan nilai 82,5 volt pada grafik menunjukkan tegangan sesaat pada sudut tertentu sebelum mencapai puncak. Dari 0 sampai 90 derajat, tegangan naik secara bertahap sehingga mencapai nilai maksimum. Dari 90 sampai 180 derajat, tegangan turun kembali ke 0. Dari 180 derajat sampai 270 derajat, tegangan menjadi negatif dan mencapai nilai minimum. Dari 270 derajat sampai 360 derajat, tegangan naik kembali ke 0 menutup satu siklus. Grafik ini menggambarkan bahwa tegangan AC tidak konstan tetapi berubah terhadap waktu atau sudut. Arah dan besar tegangan berubah secara periodik sesuai fungsi. Bagian B, tegangan maksimal atau Vmax sama dengan 145 volt. Bagian C, output generator pada saat alfa 390 derajat. Untuk cara penyelesaiannya sama dengan 145 dikali sin 390 derajat volt dan hasil dari sin 390 derajat yaitu 0,5. Jadi dikalikan 145 dikali 0,5 sama dengan 72,5 volt. Jadi output generator pada saat alfa 390 derajat adalah 72,5 volt. Bagian D, output generator pada saat waktu ke 0,216. Untuk penyelesaiannya, untuk rumusnya ABC dikali sin 2 dikali V dikali frekuensi dan dikali waktu satuannya volt sama dengan 145 dikali sin kali 2 dikali 180 dikali 45 dan dikali 0,216 volt. Hasilnya 145 dikali sin 3499,2 volt yang dimana hasilnya sama dengan negatif 142,1 volt. Jadi output generator pada saat waktu 0,216 sama dengan negatif 142,1 volt. Bagian E, output generator pada saat alfa 145 derajat. Untuk penyelesaiannya 145 dikali sin 145 derajat volt. Untuk sin 145 derajat yaitu hasilnya adalah 0,57, dimana 145 dikali 0,57 satuannya volt, hasilnya adalah 82,65. Jadi output generator pada saat alfa 145 derajat hasilnya 82,65 volt. Bagian F, output generator pada saat waktu ke 145 detik. Jadi rumusnya 145 dikali sin 2 dikali 180 dikali 45 dikali 145 volt. Jadi hasilnya 145 dikali sin 2.349.000. Untuk sin 2.349.000 hasilnya adalah 0. Hasilnya jadi 145 dikali 0 sama dengan 0. Jadi output generator pada waktu ke 145 adalah 0 volt. Bagian G, tegangan rata-rata. Untuk rumusnya 2 dikali Vmax per P, yaitu sama dengan 2 dikali 145 volt per 3,14 sama dengan 290 volt per 3,14 sama dengan 92,3. Jadi tegangan rata-rata yaitu 92,3 volt. Bagian H, tegangan efektif. Untuk rumusnya Vmax per akar 2. Untuk Vmax-nya 145 per akar 2. Akar 2 hasilnya 1,414. Jadi dibagi 145 dibagi 1,414 hasilnya 102,5. Jadi untuk tegangan efektifnya yaitu 102,5 volt. Soal nomor 2, diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC volt. Berapakah tegangan sesaatnya?
Baik, di sini diketahui tegangan ukurnya adalah 3 digit terakhir dari NIM, yaitu 145 volt. Vmax sama dengan V efektif akar 2, yaitu jadi sama dengan 145 akar 2. Untuk persamaan tegangan sesaatnya sama dengan V T sama dengan 145 akar 2 dikali sin omega T satuannya volt. Selanjutnya kita masuk ke soal bagian C. Jelaskan jawaban pertanyaan berikut ini. Jadi di sini terdiri dari 7 nomor. Nomor yang pertama, ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya. Jadi, jenis beban generator di sini terdapat 3. Yang pertama, beban resistif, yaitu adalah beban yang hanya memiliki tahanan atau R. Penyebabnya ini dikarenakan energi listrik langsung diubah menjadi panas atau cahaya dan tidak ada elemen induktif atau kapasitif. Yang kedua, beban induktif adalah beban yang mengandung induktansi atau L seperti kumparan. Penyebabnya, adanya kumparan yang menyimpan energi dalam medan magnet dan menyebabkan arus tertinggal atau lagging terhadap tegangan. Dan yang ketiga, beban kapasitif adalah beban yang mengandung kapasitansi. Penyebabnya, adanya kapasitor yang menyimpan energi dalam medan listrik dan menyebabkan arus mendahului atau leading tegangan. Nomor 2. Jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni. Di sini efek pada generator jika dibebani resistor murni. Efeknya, jika generator dibebani resistor murni, arus sefasa dengan tegangan stabil dan generator bekerja paling ideal. Dan ini adalah grafik sinusoidal, 2 gelombang tegangan dan arus yang sefasa. Sefasa di sini dimaksud yaitu bersamaan. Yang awalnya tegangannya 0 dan arusnya juga dalam kondisi 0. Jadi itulah yang dimaksud dengan sefasa. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan lagging dan apa penyebabnya? Lagging adalah kondisi di mana arus listrik tertinggal datang lebih lambat dibandingkan dengan tegangan pada suatu rangkaian AC. Untuk penyebabnya, terjadi lagging karena adanya beban induktif. Dapat dilihat di grafiknya, di sini ketika kondisi awal, tegangan bernilai 0, sedangkan arus di sini dalam kondisi atau posisinya minus dan akan 0 ketika berada di alfa 30 derajat. Sedangkan tegangan pada saat alfa 30 derajat tegangannya sudah bukan 0, maka itulah yang dimaksud dengan lagging, yaitu arus tertinggal dibandingkan dengan tegangan. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan leading dan apa penyebabnya? Leading adalah kondisi di mana arus listrik mendahului atau datang lebih dulu dibandingkan tegangan pada rangkaian AC. Untuk penyebab terjadinya leading karena adanya beban kapasitif. Dapat kita lihat di grafiknya, ini untuk garis yang putus-putus yaitu arus dan garis yang hitam ini adalah tegangan. Pada kondisi awal, kita lihat arus sudah bernilai 0, sedangkan tegangan masih bernilai minus. Dan secara perlahan tegangan akan menjadi 0 pada saat arus mencapai nilai maksimum. Dan inilah yang disebut dengan leading atau kebalikan dari lagging, yaitu arus yang tertinggal. Sedangkan leading adalah arus listrik yang mendahului. Jadi arusnya duluan, kemudian baru tegangan. Dan itulah yang dimaksud dengan leading. Nomor 5, jelaskan prinsip kerja terbentuk tegangan listrik 3 fasa. Prinsip kerja generator 3 fasa. Di sini, generator 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Di dalam generator terdapat 3 kumparan stator yang dipasang dengan posisi berjarak 120 derajat listrik satu sama lain. Ketiga kumparan ini berfungsi sebagai tempat timbulnya tegangan listrik. Nah, untuk prinsip kerjanya, ketika rotor generator diputar oleh penggerak mula seperti turbin air, turbin uap, atau mesin diesel, yaitu rotor menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet berputar ini kemudian memotong ketiga kumparan stator secara bergantian. Setiap pemotongan medan magnet menyebabkan terjadinya perubahan flux magnet, sehingga timbul tegangan induksi pada masing-masing kumparan stator. Karena posisi kumparan stator berbeda 120 derajat, maka tegangan yang dihasilkan pada setiap kumparan juga berbeda waktu terjadinya.
Akibatnya, terbentuk 3 tegangan AC yang besarnya sama, berbentuk gelombang sinus, namun berbeda sudut fasa sebesar 120 derajat. Tegangan inilah yang disebut sebagai tegangan 3 fasa, dan digunakan untuk menyalurkan daya listrik secara lebih efisien dibandingkan di sistem 1 fasa. Jadi seperti itulah prinsip kerja generator 3 fasa. Nomor 6. Bagaimana caranya agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi sefasa? Agar sistem listrik yang kondisinya lagging dapat berubah menjadi sefasa, caranya adalah dengan mengurangi efek induktif dan menambah beban kapasitif, seperti bank kapasitor. Kapasitor menghasilkan arus leading, kemudian arus leading dari kapasitor akan menetralkan arus lagging, dan hasil akhirnya arus total menjadi mendekati sefasa. Dan nomor 7, jawab dan jelaskan berapa nilai VR, tegangan R, tegangan S, dan tegangan T saat alfa 90 derajat, ABC 145. VR sama dengan ABC dikali sin alfa volt, sama dengan 145 dikali sin 90 derajat volt. Untuk sin 90 derajat volt di sini nilainya 1. Jadi 145 dikali 1 sama dengan 145 volt. Jadi tegangan R yaitu 145 volt. Untuk tegangan S, VS sama dengan ABC dikali sin alfa dikurangi 120 derajat volt. Jadi 145 dikali sin 90 dikurangi 120 derajat volt. 90 dikurangi 120 hasilnya minus 30. Jadi 145 dikali sin negatif 30 derajat volt. Untuk sin negatif 30 derajat volt hasilnya negatif 0,5 volt. Jadi 145 dikali negatif 0,5 hasilnya negatif 72,5 volt. Jadi tegangan S sama dengan negatif 72,5 volt. Dan tegangan T sama dengan ABC dikali sin alfa dikurangi 240 derajat volt. Sin 90 dikurangi 240 derajat volt hasilnya sin negatif 150 derajat. Jadi hasil sin negatif 150 derajat volt hasilnya negatif 0,5 volt. Jadi 145 dikali negatif 0,5 volt sama dengan negatif 72,5 volt. Jadi tegangan T yaitu negatif 72,5 volt. Dan kita masuk ke bagian D. Jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Jika ada gambar atau grafik terkait, tampilkan. Genset atau generator set adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik tersebut berasal dari mesin penggerak yang menggunakan bahan bakar seperti bensin, solar, atau gas. Genset biasanya digunakan sebagai sumber listrik cadangan ketiga pasokan listrik utama dari PLN terputus atau tidak tersedia. Untuk bagian-bagiannya di sini terdiri dari 11 bagian. Bagian yang pertama yaitu tangki bahan bakar. Fungsinya menyimpan bahan bakar bensin yang digunakan mesin untuk bekerja. Kemudian terdapat mesin penggerak atau engine. Berfungsi mengubah energi kimia dari bensin menjadi energi mekanik atau putaran. Kemudian terdapat alternator. Berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik AC. Kemudian terdapat panel kontrol yang berfungsi menghidupkan dan mematikan genset, menampilkan tegangan listrik, dan tempat keluaran listrik atau stop kontak. Dan stop kontak ini termasuk ke dalam panel kontrol. Kemudian terdapat kemudian terdapat aki atau baterai berfungsi menyuplai listrik awal jika genset menggunakan starter elektrik. Dan kemudian filter udara yang berfungsi menyaring udara sebelum masuk ke ruang bakar agar mesin awet. Kemudian ada rangka atau frame, ini adalah besi hitam yang mengelilingi genset, yaitu melindungi komponen genset dan memudahkan pemindahan dan pengangkutan. Kemudian terdapat roda, yaitu memudahkan memindahkan genset. Di sini terdapat juga knalpot dan juga sistem starter. Knalpot ini di sini tidak terlihat secara langsung komponennya, tapi memiliki fungsi yaitu membuang gas sisa pembakaran dari mesin, dan juga untuk sistem starternya di sini juga tidak terlihat di gambar ini, tapi memiliki fungsi juga sebagai untuk menyalakan mesin genset secara manual. Jadi ketika tidak menggunakan ATS, kita bisa menggunakan sistem starter ini.
Dan adapun untuk cara pemeliharaan genset secara umum, yang pertama pemeliharaan harian itu cek bahan bakar, oli, air radiator, dan periksa kondisi visual genset. Untuk pemeliharaan berkala, ganti oli dan filter, bersihkan alternator dan panel, kemudian uji jalan genset tanpa dan dengan beban. Kemudian pemeliharaan saat tidak digunakan. Di sini jalankan genset minimal 1-2 minggu sekali, kemudian hindari genset lama jika tidak dioperasikan. Dan kita masuk ke pertanyaan bagian terakhir, yaitu bagian E. Jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Untuk syarat paralel generator ini terdapat 4. Yang pertama, tegangan generator harus sama besar. Ini maksudnya jika tegangannya berbeda akan timbul arus dari generator dengan tegangan lebih tinggi ke generator dengan tegangan lebih rendah, sehingga menyebabkan panas dan kerusakan. Yang kedua, frekuensi harus sama. Yang dimaksud frekuensi yang tidak sama akan menyebabkan daya tidak terbagi dengan benar dan membuat putaran generator menjadi tidak stabil. Yang ketiga, urutan fasa harus sama. Di sini khusus untuk generator 3 fasa, jika urutan fasa berbeda akan terjadi hubung singkat antar fasa saat disambungkan. Dan yang keempat, sudut fasa harus sama. Tegangan tiap fasa harus berada pada posisi sudut yang sama agar tidak terjadi lonjakan arus saat generator dihubungkan ke sistem. Untuk cara kerja paralel generator, paralel generator adalah cara mengoperasikan 2 atau lebih generator secara bersamaan untuk melayani satu sistem beban. Sebelum diparalelkan, generator harus memiliki tegangan, frekuensi, urutan fasa, dan sudut fasa yang sama. Setelah kondisi ini terpenuhi, generator dihubungkan ke sistem menggunakan circuit breaker. Saat beroperasi, masing-masing generator akan berbagi beban. Pembagian daya aktif atau kilowatt diatur dengan mengubah kecepatan mesin penggerak. Sedangkan pembagian daya reaktif diatur dengan mengubah arus eksitasi, sehingga sistem tetap stabil dan pasokan listrik lebih andal. Jadi itu adalah cara kerja paralel generator. Demikian penjelasan dan jawaban yang dapat saya sampaikan pada ujian akhir semester mata kuliah mesin listrik. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan baik sesuai dengan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.